Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita punya narasumber yang sangat luar biasa sekali, seorang ibu rumah tangga dengan pengalaman beliau yang puluhan tahun bergerak di bidang properti, tapi lebih terkhusus di bisnis kos-kosan. Nah, apakah bisnis kos-kosan ini masih worth it atau masih punya peluang cuan di zaman sekarang? Atau ternyata bisnis kos-kosan ini sudah ditinggalkan? Sehat, beneran? Alhamdulillah. Bu Vera ini main bisnis properti terutama kos-kosan ini dari tahun berapa? Kita ini berawal dari rumah yang tadinya kita tidak berpikir untuk ditinggali oleh saya. Jadi saya pada akhirnya saya berpikir ini mau kita sewa-sewakan atau kita buat kos-kosan. Kalau kita sewa-sewakan, waktu itu saya berpikirnya saya tidak bisa merawat atau melihat langsung untuk ininya, karena kalau sewaan itu 1 tahun hanya nanti ketemu 1 tahun berikutnya lagi. Iya. Nanti saya baru bisa mengecek dan lain-lainnya. Tetapi kalau usaha kos-kosan itu agak berbeda. Jadi tetap kami bisa melihat tempat kami, kondisi dan maintenance-nya bisa tetap kita lihat gitu ya, kita koreksi terus, kita renovasi terus gitu. Dan kita ada 2 rumah yang kebetulan bisa saling sambung menyambung, sehingga itulah ide kami. 1 rumah itu kita buat 12 kamar, sehingga 2 rumah itu jadi 24 kamar. Kita 24 kamar ini ada diferensiasi harga nggak? Iya, tentu ada dengan berbagai macam fasilitas. Jadi tidak semua AC, tidak semua, karena pangsa pasar kami juga berbeda-beda. Pangsa pasar di tempat kami, pangsa pasarnya yang maunya dengan pakai mobil, mau pakai AC, parkiran, mau yang pakai motor lain lagi, terus dengan fasilitas TV beda lagi. Orang pun mau dengan tidak pakai TV juga mereka mau, karena mungkin zaman sekarang nggak perlu TV, mereka mau internetan saja. Gitu. Oh, berarti di sini Bu Vera nyediain WiFi juga? Ya, kami setiap tempat kami ada 2 WiFi, jadinya 1 WiFi di tempat ini yang menghadap KS Tubun, yang satu lagi 1 WiFi lagi yang menghadap Profesor Muhammad yang Itu free? Free WiFi, free galon untuk air setiap hari, air putih untuk minum kami free. CCTV kami 24 jam semuanya, hanya yang tidak bisa terlihat untuk keamanannya hanya di dalam saja. Jadi di luar semuanya sempat gawat. Ya, jadi benar-benar dari depan sampai dalam. Range harganya dari berapa sampai berapa? Harga kami yang paling murah adalah 800 per bulan? Per bulan. Mungkin kalau harian itu biasanya kalau dari kantor, jadi ada kita sediakan harian boleh 150.000 1 hari. Kalau itu pun karena kami syariah, jadi kalau kami mengenal orang atau ini itu baru bisa kita kasih. Jadi atau dari tamunya dari perusahaan. Salah satu ininya kami perusahaan. Oh, berarti sebenarnya Bu Vera juga tetap lihat backgroundnya ya, background orang yang mau sewa atau kos di sini, atau terutama yang harian ya, karena kan kita tahu juga harian itu kadang, apalagi sekarang banyak penyewaan harian, bahkan mungkin jam-jaman. Itu kami sangat menyeleksi orang yang masuk ke dalam tempat kami. Jadi kami tidak, karena kami artinya sesuai dengan nama kami, Kos Gria Lasmana, Kos Syariah Gria Lasmana. Jadi kami mengedepankan syariah kami. Bu Vera sendiri dengan Gria Lasmana itu menjaga syariahnya kos-kosan ini tuh dengan cara apa? Dan kira-kira dengan konsep syariah itu apakah memberikan dampak kenyamanan bagi komuniti kosan ini juga atau tidak? Iya, tentu sangat berpengaruh sekali dengan kami melabelkan diri kami, melabelkan kos-kosan kami sebagai kos syariah Gria Lasmana. Karena pengaruhnya itu besar sekali untuk kami. Artinya dalam hal keamanan itu dengan ketertibannya itu juga sangat. Karena
kami membedakan kos syariah kami membedakan antara kos perempuan dan kos putra dan putri. Itu begitu masuk itu di dalam kos laki-laki di ini, kemudian masuk ke dalam itu putri. Jadi juga kami punya keamanan juga dengan CCTV kami. Dan prinsip buat kami adalah untuk kos syariah, walaupun kami kos campur perempuan dan laki-laki, tidak diperbolehkan menerima tamu lawan jenis di kamar. Kita persilahkan di bawah atau di ruang tamu kita ada tempatnya. Termasuk berarti ada jam berkunjung juga ya? Jam berkunjung kami adalah jam di bawah jam 12. Di bawah jam 12. Itu kalaupun karyawan yang kadang-kadang karyawan lapangan, kami semuanya mempunyai kunci masing-masing. Jadi mereka punya kunci masing-masing. Jadi sehingga mereka kalau memang lebih dari jam segitu, mereka bisa buka sendiri. Nah, jadi kalau sepintas tadi sih strategi yang dipakai oleh Bu Vera juga dengan kos-kosan di daerah Semarang. Yang pertama, Bu Vera itu dia menyediakan fasilitas di setiap kamarnya berbeda-beda ya, Bu Vera ya. Terus dia juga menyediakan ada wifi yang itu sebenarnya gratis, bisa dinikmati oleh semua penghuni kos. Kemudian dia juga bisa dapat minum gratis, dan yang pasti keamanan itu 24 jam karena diawasi oleh CCTV. Iya, betul. Karena kondisi sekarang itu banyak orang kan agak was-was gitu ya, ngekos. Iya, betul. Tapi karena keamanannya nggak ada, atau motor hilang. Iya, gitu. betul. Pada dasarnya untuk properti itu apakah sewa apartemen, sewa kos-kosan, ataupun jual beli ya, itu bentuknya hampir sama. Dan pengerjaannya juga hampir sama. Jadi kayak misalnya sewa properti, itu sewa apartemen, hampir sama dengan sewa kos-kosan. Ya kan? Biaya maintenance-nya kita pikirkan, maintenance-nya itu kami kedepankan. Karena kalau kita hanya berpikir konsumtif saja, kita hanya berpikir untuk bagaimana menarik uang itu saja, tapi tidak kami seimbangkan antara maintenance-nya dengan ininya, tentu tidak akan bertahan lama. Tadi kan sepintas saya menangkap kira ada beberapa perusahaan tuh yang masuk ke sini, terutama kayak Arya tadi kan ada Sasa, kemudian dan lain-lain. Nah, strategi harga khusus untuk corporate tadi, misal kayak Sasa atau mungkin perusahaan-perusahaan lain, ada penawaran corporate harga beda atau disamakan? Tidak, kami samakan. Atau disamakan? Iya, jadi kondisi itu berjalan dengan sendirinya. Jadi memang saya khususkan untuk karyawan. Tapi ternyata karyawan itu memang strategi marketing yang paling cepat. Saya tidak mengundang mereka, tidak ada promo yang ini, tapi mereka sendiri yang membuat promo untuk tempat saya. Jadi strategi marketing lama masih efektif ya? Strategi kelihatannya begitu ya. Mulut ke mulut ya, mulut juga. Jadi emang ketika Bu Vera memberikan pelayanan tadi yang memuaskan dengan keamanannya juga fasilitas-fasilitas, akhirnya ya udah orang yang sudah kos di sini dia tawarin lagi nih ke kawan-kawannya. Ya, dan kami sering menerima dari perusahaan ini, lalu orangnya belum datang, belum juga melihat tempatnya gimana? Kondisi kamar, hanya di ini saja. Tapi karena sudah tahu ini dari si orang yang sebelumnya, biasanya sudah langsung kasih DP, langsung pelunasan. Berarti karena sudah sepercaya itu ya dengan pelayanan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan seperti itu terus berlanjut. Kalau mensiasati kondisi sekarang kan bisa dibilang banyak bermunculan, kita lihat netdos dan lain-lain lah. Yeah. Itu kan bisa menjadi sebuah ancaman sebenarnya. Iya, betul. Nah, menurut Bu Vera sendiri ada strategi khusus nggak? Strategi saya atau kiat-kiat saya ya seperti itu. Jadi kiat yang lama saya pakai, bagaimana saya memperlakukan penyewa itu, bagaimana mereka merasa nyaman, yang penting adalah nyaman karena mereka pulang dari artinya begini, konsumen atau tamu karyawan dengan tamu anak sekolah, bimbingan, belajar itu berbeda. Mereka masuk biasanya karena mereka sudah penat di luar, sehingga ada yang mereka butuhkan kenyamanan,
kebersihan dan artinya suasana yang sepi. Ya. Jadi bisa untuk istirahat. Bisa untuk istirahat. Tadi, ya? Ya, dari itu yang kita kedepankan. Jadi sehingga mereka itu tadi, mereka sudah bicara dari mulut ke mulut. Mereka bilang begini, saya nggak tahu penilaian mereka artinya gitu loh. Jadi kalau sekarang ini kayak Bu Vera lebih ini, dia nggak perlu ngomong kasih bintang 5 kayaknya. Jadi cukup orang yang merasakan kos di sini dapat fasilitas kenyamanannya, akhirnya ya sudah tinggal mereka yang merekomendasikan tadi. Kebanyakan ini Bu Vera terapin juga nggak di sini. Kalau saya lihat kan sebenarnya beberapa kosan akhirnya karena dia sudah punya banyak kamar, muncul nih bisnis yang baru, catering, terus laundry. Nah di sini di Lasmana terapin juga. Tidak. Saya mempunyai kerjasama dengan laundry yang di sekitar kami. Oh, jadi memanfaatkan orang di sekitar? Iya, jadi orang-orang yang ngekos di sini pun mempunyai fasilitas antar jemput laundry juga dari mereka-mereka, dan mereka-mereka juga dari laundry pun juga merasa diuntungkan dengan adanya tempat kos kami. Oh, jadi mungkin dari situ juga akhirnya orang-orang laundry bisa rekomendasi juga ya? Iya, kalau ada orang tanya, gimana kosan? Itu salah satunya seperti itu. Nah itu sahabat kebobong, jadi salah satu strategi yang dipakai Bu Vera juga, dia memanfaatkan bisnis-bisnis yang ada di sekitar kos-kosan di Lasmana ini tadi. Restoran juga. Restoran juga ya? Karena mereka kan kadang-kadang di saat bulan puasa, di saat bulan Ramadan, kebanyakan orang itu suka minta mau sahur. Untuk sahur maunya yang anget-anget. Nah jadi saya selalu referensikan restoran yang di sekitar kita. Jadi saya selalu artinya mereferensikan atau bekerja sama dengan mereka. Laundry yang di sekitar kami, restoran-restoran yang di sekitar kami. Menurut Bu Vera sebenarnya bisnis kos-kosan itu masih bisa bertahan sampai jangka panjang? Kalau menurut saya, karena saya juga artinya memang bergerak lama di bidang ini. Kalau dengan properti jual beli, mungkin saat ini kondisi jual beli agak berbeda. Tapi kalau untuk kos-kosan, khususnya selama masih ada perusahaan, selama masih ada karyawan, saya yakin kami tetap akan dicari. Bisnis kos-kosan itu akan tetap dicari. Dengan persyaratan yang seperti yang saya tadi kasih tahu. Tapi kondisi COVID kemarin sempat terasa sepi nggak kos-kosan? Kondisi sebetulnya kondisi sekarang bulan-bulan ini pun juga sebenarnya agak sepi dibanding dengan, karena ada beberapa bulan yang berbeda. Jadi kalau pada saat bulan Mei, Juni, Juli itu kebanyakan kos sepi. Saya sudah perhatikan tahun-tahun kebanyakan dia sepi karena mungkin kebutuhannya berlomba dengan kebutuhan anak-anak sekolah. Jadi agak lain. Jadi agak pasti berkurang. Tapi di waktu peak season, artinya kayak di bulan November, Desember, itu sangat malah kadang-kadang overload, belum kamar tuh banyak penuh semuanya malah. Nah kalau aku melihat di sini kan sebenarnya lokasi di Lasmana ini kan sangat strategis sekali ya. Jadi ini termasuk kalau bagi warga Bandar Lampung udah sangat paham lah. Jadi ini merupakan daerah bisa dibilang daerah eksklusif di zaman dulu sampai dengan sekarang. Nah kalau tadi kan Bu Vera kan sempat sebutin lokasi itu kan sangat berpengaruh. Faktor yang paling utama dilihat seorang yang ingin membangun kos-kosan itu biasanya lokasi strategis itu dilihat dari apa dulu? Apakah akses jalan atau mungkin ramai atau tidaknya perkantoran atau apa dulu? Kalau untuk saya dia sama dengan properti. Karena membuat kos-kosan itu adalah membeli rumah. Rumah dulu, barusan dipakai kegunaannya untuk kos-kosan. Jadi kegunaannya adalah sama. Jadi caranya pun juga sama. Di mana kita mau membeli rumah adalah yang pertama kita harus rumah yang strategis, bisa dekat dengan fasilitas umum. Kalau kita punya rumah tapi fasumnya nggak dekat gitu, itu akan memerlukan biaya lagi dan pasti nggak ada di tengah kota kan. Ya pasti tadi harga sewanya lebih rendah juga ya. Iya betul. Itu tadi sahabat Kepompong bincang kita dengan Bu Vera, seorang ibu rumah tangga
yang menekuni bisnis properti terutama di bidang kos-kosan. Nah, bagi sahabat Kepompong semua juga yang ingin mencari kos-kosan di daerah Bandar Lampung, nanti bisa kontak juga atau nomor Bu Vera itu kita cantumkan nanti di deskripsi, dan juga bisa dicari di marketplace tadi dengan nama Kos Belia Lesmana. Semoga bincang kali ini menginspirasi sahabat Kepompong semua. Kepompong berubah atau